Baik, perkenalkan nama saya Audrey Brigita di Marlin Siombing. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu ada other index. Other index ini terdapat 4 materinya. Yang pertama itu ada EM index, atau biasa dikenal dengan iShares, Morgan Stanley Capital International Emerging Market ETF, yang dimana ETF itu adalah Exchange Trade Fund. Yang kedua itu ada Fixed Index. Yang ketiga itu ada Dollar Index. Yang keempat itu ada Telecom Index. Nah, berikut saya akan menjelaskan masing-masing dari 4 poin ini. Yang pertama, EEM Index. EEM Index merupakan kepanjangan dari iShares Morgan Stanley Capital International Emerging Market ETF, yang dimana ETF kepanjangan dari Exchange Trade Fund, yang pertama kali dibuat di Kanada pada tahun 1990 dan dirancang untuk melacak kinerja indeks tertentu. Misalnya, ETF Indeks Pasar Berkembang MSCI iShares melacak kinerja Indeks Pasar Berkembang MSCI, atau ETF Vanguard S&P 500 UKIT melacak kinerja Indeks Pasar Saham S&P 500. Adapun pengertian dari perusahaan iShares. iShares adalah pemimpin global dalam ETF yang menyediakan lebih dari 300 ETF untuk diinvestasikan yang dikelola oleh manajer aset terbesar di dunia, BlackRock. Setelah itu, adapun pengertian dari Morgan Stanley Capital International, atau sering disebut dengan MSCI, merupakan perusahaan penyedia indeks saham dan obligasi yang sudah terkenal di seluruh dunia. Secara tidak langsung, MSCI berguna untuk mengukur kinerja pasar di sebuah wilayah yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar perhitungan MSCI. Di Asia, MSCI sendiri menerbitkan MSCI The Emerging Market Index dan MSCI Indonesia Index. Morgan Stanley Capital International The Emerging Market Index berguna untuk mengukur kinerja pasar saham dan negara-negara berkembang. Berinvestasi di pasar negara berkembang masih digolongkan sebagai risiko yang tinggi. Nah, EEM Index ini pada Jumat tanggal 25 Maret 2022 meningkat sebesar 0,53% menjadi 45,4. Yang kedua itu ada Fixed Index. Fixed Index yaitu volatilitas indeks, yang dimana pengertiannya adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan penyebaran imbal hasil sekuritas atau indeks pasar tertentu. Biasanya, besar volatilitas menunjukkan besar risiko dari sebuah produk atau aset investasi. Volatilitas biasanya dipahami sebagai market mood karena seperti yang telah dijelaskan, ketika volatilitas tinggi, terjadi penurunan dan kenaikan harga secara tajam. Sedangkan ketika volatilitas rendah, artinya kondisi pasar keuangan cenderung sedang tenang. Baik pembeli maupun penjual tidak sedang mendominasi perdagangan. Fixed Index itu juga merupakan volatilitas yang berasal dari opsi S&P 500 selama 30 hari setelah tanggal pengukuran, dengan harga setiap opsi mewakili ekspektasi pasar terhadap volatilitas berwawasan. Fixed Index tidak dapat dibeli. Namun, Fixed Index diperdagangkan atau ditukar melalui kontrak derivatif ETF turunan, ETN yang paling
sering melacak indeks. Adapun rumus dari fixed index yaitu 2E RR per T buka kurung integral F sampai 0 P buka kurung K tutup kurung per K kuadrat kali DK tambah integral tak terhingga sampai F C buka kurung K per K kuadrat kali DK, yang dimana T merupakan jumlah hari rata-rata dalam sebulan, R merupakan tingkat bebas resiko, F merupakan harga forward 30 hari pada S&P, P buka kurung K merupakan harga untuk put, dan C buka kurung K merupakan call dengan strike K dan 30 hari hingga jatuh tempo. Data fixed asset Maret 2022 menunjukkan minus 8,06% menjadi 21,7, yang dimana ketika volatilitas turun, kondisi pasar cenderung sedang tenang, baik pembeli maupun penjual tidak mendominasi perdagangan. Yang ketiga itu ada dolar indeks. Umumnya dolar indeks ini adalah dolar Amerika Serikat, yang dimana artinya indeks nilai dolar Amerika Serikat yang relatif terhadap sekeranjang mata uang asing. Indeks naik ketika dolar Amerika Serikat memperoleh kekuatan jika dibanding dengan mata uang lainnya. Indeks dolar ini melibatkan 24 negara yang dimana ada pun komposisinya. Yang pertama itu ada euro. Komposisinya sebesar 57,60%. Yang kedua ada yen, komposisinya sebesar 13,60%. Yang ketiga ada pound sterling, komposisinya yaitu 11,90%. Yang keempat ada Canadian dollar, komposisinya sebesar 9,10%. Yang kelima ada krona, komposisinya 4,20%. Yang keenam ada Swiss francs, komposisinya 3,60%. Bisa kita lihat bahwa euro memiliki porsi paling besar dalam indeks dolar, yaitu 57,60%. Nah, indeks dolar ini dihitung selama 24 jam sehari, 5 hari dalam seminggu. Selain itu, penguatan atau pelemahan relatif indeks dolar ini dihitung berdasarkan angka indeks, yaitu 100.000. Karena indeks dolar ini sendiri dimulai bulan Maret tahun 1973, ketika negara besar dunia melakukan pertemuan di Washington, D.C., dan semua negara tersebut menyepakati untuk menetapkan kurs berubah atau floating rate untuk masing-masing nilai mata uang mereka. Nah, jadi ketika pada tanggal 25 Maret 2022, indeks dolar ini sebesar 98,7 dolar berada di tingkat min 1,3% dari angka permulaan. Yang keempat itu ada Telkom ADR. Adapun pengertian dari Telkom adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Sedangkan adapun pengertian ADR adalah Alternative Dispute Resolution, yang merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diserahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat menang-menang. Adapun segmen perusahaan mencakup korporasi, rumah, perorangan, dan lainnya. Yang pertama itu ada segmen korporasi, menyediakan layanan telekomunikasi termasuk interkoneksi, saluran yang disewakan, satelit, pusat kontak, akses broadband, layanan teknologi informasi, dan layanan data serta internet untuk perusahaan dan lembaga.
Adapun segmen rumah menyediakan layanan telekomunikasi jalur kabel tidak bergerak, televisi berlangganan, dan layanan data serta internet untuk pelanggan rumahan. Adapun segmen perorangan menyediakan layanan telekomunikasi seluler bergerak dan nirkabel tidak bergerak bagi pelanggan individu. Adapun segmen lainnya menyediakan layanan pengelolaan gedung, layanan telepon bergerak, pasca bayar perusahaan, merek simpati, kartu as, dan loop. Perusahaan ini menjalankan bisnis e-money atau uang elektronik dengan nama T-Cash. Adapun sejarah dari Telkom ini. Telkom ini didirikan pada tahun 1882 oleh Badan Usaha Swasta, penyedia layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh pemerintah Hindia Belanda ke dalam Jabatan Pos Telegraf Telepon atau PTT sebelum pada tanggal 23 Oktober 1856. Dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Batavia atau Jakarta dengan Buitenzorg atau Bogor. Indeks saham di Telkom ADR ini pada tanggal 25 Maret 2022 meningkat sebesar 0,41% menjadi 32,1. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.